Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan ibadah yang mulia. Doa merupakan ibadah yang agung. Hakikat doa sebenarnya adalah seorang hamba menampakkan kefakirannya ataupun kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta segala kemaslahatan bagi kehidupannya dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan mara bahaya yang ada pada dirinya. Doa merupakan suatu yang paling agung, suatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia, yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan doa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan solusi yang mujarab bagi siapa saja yang hatinya pilu, sanubarinya bersedih, selalu dirindungi dengan penderitaan dan diliputi dengan kefakiran. Doa adalah jalan keluar bagi siapa saja yang semua pintu solusi tertutup di hadapannya. Namun solusi dari Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Memberi, tidak akan pernah terkunci. Doa adalah senjata ampuh bagi kaum mukminin di dalam menghadapi berbagai kehidupan dan juga dalam menghadapi berbagai problematika yang menimpa dalam dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku meminta kepadaku, katakanlah, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa apabila
orang tersebut mohon kepadaku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berdoa berarti dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang berdoa kepada Allah, meminta hajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan hajatnya, atau Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dia dari mara bahaya, atau Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin." Tidaklah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa tersebut tidak mengandung perbuatan dosa. Di dalam doa tersebut tidak mengandung pemutusan tali silaturahim, illa atallahu biha ihda tsalas, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 perkara. Jadi ketika seorang hamba meminta pada Allah, mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan salah satu dari 3 hal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu." Yang pertama, dikabulkan doanya. Jika Anda mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Anda meminta rizki anak, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkan doa Anda. Atau ketika Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta rizki yang baik karena anak Anda mau sekolah SMP ataupun SMA, itu biaya besar. Lantas Anda rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi antu ajalalu do'watu, Allah akan segera mengabulkan doa Anda. Atau yang kedua, wa imma an yattakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan bagi dirinya di akhirat. Doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, wa imma an yusrifa anhu minas su' mithlaha. Bisa juga yang ketiga adalah dihilangkan mara bahaya, dihilangkan keburukan bagi dirinya. Karena apa? Balasan setimpal dari doa tersebut. Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun, 5 tahun, tapi permohonan Anda tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sejadi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan mara bahaya dari Anda, menghilangkan mara bahaya dari keluarga Anda, dari anak-anak Anda. Kenapa? Karena akibat doa Anda. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabiullah, para anbiya, para nabi, mereka adalah orang-orang yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika mereka mengalami berbagai macam problematika di dalam kehidupan mereka, mereka bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda ingat kisah Nabi Yunus, kisah Nabi kita Zakaria. Nabi Zakaria ketika sudah mencapai usia senja, belum memiliki keturunan. Sebagai
Seorang bapak secara fitrah tentu menginginkan anak. Dia tidak putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Nabi Zakaria. Tatkala Nabi Zakaria menyeru Rabbnya, tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadarni farda. Ya Allah, ya Rabbku, ya Tuhanku, janganlah Engkau tinggalkan aku dalam keadaan sendirian. Wa anta khairul warithin, dan Engkau lah waris yang paling baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Zakaria. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami perkenan doanya, kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Secara logika manusia, ketika seorang sudah mencapai usia janda, begitu pula istrinya dengan istrinya dalam keadaan mandul, secara logika manusiawi Nabi Zakaria tidak akan memiliki anak. Tapi zat yang memberi anak, ya, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan Nabi Zakaria. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana Nabi Ayub alaihissalam memiliki cobaan yang sangat dahsyat sekali, cobaan yang sangat berat sekali. Nabi Ayub alaihissalam mengalami sakit yang parah, sakit kulit, sehingga seluruh tubuhnya terkena penyakit kecuali lisan dan hatinya. Namun Nabi Ayub alaihissalam tidak putus asa. Nabi Ayub senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 18 tahun lamanya. 18 tahun. Sebagian ulama mengatakan Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun. Waktu yang lama, 18 tahun. 13 tahun ke waktu yang lama. Hari-harinya minta pada Allah agar penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Ayyub idnada rabbah anni masani yadur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur." Dan ingatlah kisah Ayub. Ketika Nabi Ayub berdoa kepada Rabbnya, ketika Nabi Ayub menyeru Rabbnya, "Ya Rabb, sungguhnya aku tertimpa penyakit. Engkau adalah zat yang maha penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami melenyapkan penyakit yang ada pada dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua kisah Nabi Ayub dan juga kisah Nabi Zakaria tersebut, maka hendaknya kita termotivasi untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala problematika kehidupan yang kita hadapi, maka ada jalan keluarnya, ada solusinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperhatikan
etika ataupun adab di dalam berdoa. Etika atau adab dalam berdoa yang pertama, hendaknya ketika kita berdoa mencari waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dikabulkan doa. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, di antara waktu-waktu yang mustajab adalah yang pertama, sepertiga malam yang terakhir. Ya, sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir, waktu yang sangat hening, waktu di mana banyak manusia terlelap, waktu sangat cocok sekali untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya dengan perkataannya, "Man yad'uni fastajiba lahu." Wahai hamba-hambaku, barang siapa yang berdoa kepadaku, barang siapa yang menyuruh padaku, niscaya aku akan kabulkan doanya. Insyaallah, luar biasa sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh, barang siapa yang meminta kepadaku, fa'utiya, maka aku akan beri. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, fa'aghfirulah, maka aku akan ampun. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita membuat proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyaklah kita membuat proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beban kehidupan di dunia ini kita berat. Banyak permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Ada permasalahan rumah tangga, ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan keluarga, dan juga permasalahan-permasalahan yang lain. Sehingga ketika kita mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan ringan, dan kita akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan mudah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah di waktu sujud. Di waktu sujud, manfaatkan di waktu sujud tersebut untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita menunaikan sholat berjamaah, hendaknya kita memperhatikan untuk mengikuti imam, ya. Jangan sampai kita tertinggal satu rukun, ya, dari imam. Yang paling enak adalah ketika kita menunaikan sholat sunnah, perbanyak doa-doa yang mansur, doa-doa yang berasal dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Doa-doa yang menggunakan bahasa Arab. Karena menurut Imam Ahmad, ya, berdoa dalam sholat menggunakan selain bahasa Arab, para fuqaha memakruhkannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa waktu yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat seorang hamba itu sujud. Faksir doa fi sujud. Maka Rasulullah SAW memerintahkan pada kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sujud. Kata-kata sujud di sini bukan berarti sujud yang terakhir, bukan. Tapi semua rakaat. Ya, sujud di semua rakaat. Karena kata-kata sujud di sini adalah mutlak, tidak membatasi pada sujud yang terakhir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, doa antara adzan dan iqamah. Ya. Ketika kita menunaikan salat berjamaah, kita hadir duluan, ya. Kemudian kita menunggu iqamah dikumandangkan, maka hendaknya kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
perkara-perkara duniawi atau perkara-perkara akhirat kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turad." Doa antara azan dan iqamah la turad, tidak akan tertolak, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu mustajab dikabulkan doa yang lain adalah pada waktu hari Jumat. Pada waktu hari Jumat, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, waktu mustajab di hari Jumat ada dua. Yang pertama adalah waktu mustajab tersebut antara duduknya imam atau khatib hingga imam atau khatib tersebut mengerjakan sholat. Kemudian waktu mustajab di hari Jumat yang kedua adalah waktu akhir Jumat. Maksudnya adalah setelah asar sampai maghrib. Ini waktu mustajab dikabulkan doa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu mustajab tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, etika yang kedua yang perlu kita perhatikan agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita meninggalkan penghasilan-penghasilan yang haram. Memakan makanan yang haram ataupun makanan tersebut dari hasil yang haram. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para anbiya, pada para nabi agar mereka mengkonsumsi makanan yang halal dan agar mereka beramal saleh. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal-amal saleh. Di sini perintah makan baik digandengkan dengan perintah beramal saleh. Ini ada rahasia. Para ulama mengatakan di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, rahasianya adalah ketika seorang mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, mudah baginya untuk beramal saleh. Sebaliknya, ketika penghasilannya tidak halal, apa yang dia makan tidak halal, maka susah untuk beramal saleh. Fadlan mata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amal saleh adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sebuah hadis. Ada seorang yang melakukan perjalanan di mana orang tersebut bajunya dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan busuk. Dia melakukan perjalanan. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menengkahkan tangannya ke atas, mengangkat kedua telapak tangannya ke atas. Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabb. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, makanan yang dia konsumsi adalah haram. Pakaian yang dia pakai adalah haram. Bagaimanakah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari sini, ikhwah, banyak-banyaklah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyaklah kita muhasabah diri, evaluasi diri. Kita sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun doa kita tidak ijabah. Barangkali kita makan yang haram, ataupun barangkali kita pernah
mendapatkan penghasilan tersebut tidak halal bagi kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, termasuk etika berdoa agar doa kita dikabulkan adalah banyak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kita saat ini masih memiliki kedua orang tua, berbahagialah, bersyukurlah, muliakan kedua orang tua kita, doakan kedua orang tua kita, berbuat baiklah pada kedua orang tua kita. Kalau kita hanya memiliki satu orang tua, ibu atau bapak, itu pun bahagia. Berbuat baiklah kepada dia, karena dengan kita banyak berbuat baik kepada orang tua kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita menyepelekan kedua orang tua kita. Orang tua kita jauh di sana, sakit, kita kurang peduli. Orang tua kita jauh di sana, makanan seadanya, kita kurang peduli. Kita di sini terkadang makan yang lezat-lezat, makan yang enak-enak, dan kita pun jarang sekali mendoakan kedua orang tua kita. Sehingga dari sini, di sini doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan dalil bahwa berbuat baik pada orang tua menyebabkan doa seorang dikabulkan. Ada dua dalil. Yang pertama adalah Rasulullah SAW pernah bermajelis dengan para sahabat beliau. Di situ juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, Uwais bin Amir dari penduduk Yaman, dari Bani Murrah, dari kabilah Al-Qarn akan datang kepada kalian. Uwais adalah seorang yang sangat berbakti sekali kepada ibundanya. Oleh karena itu, ketika Uwais datang kepada kalian, maka hendaknya kalian minta didoakan olehnya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat agar minta didoakan oleh Uwais. Kenapa? Karena Uwais seorang yang sangat berbakti sekali kepada orang tuanya. Sehingga doa orang yang berbakti kepada orang tua, doanya itu mustajab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ahmad. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kisah ini masyhur, kisah ini tenar, populer. Bahwa Rasulullah SAW menceritakan ada 3 orang, yang 3 orang ini melakukan perjalanan. Kemudian mereka kemalaman, mereka mencari tempat menginap. Akhirnya mereka mendapati sebuah gua. Mereka masuk gua. Setelah mereka masuk gua, bebatuan yang berada di atas bukit berjatuhan sehingga menutupi pintu gua. Oleh karena itu mereka tidak dapat keluar dari gua. Salah satu di antara mereka berkata, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal kita masing-masing. Salah satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan menyebutkan amal solehnya berupa berbuat baik pada orang tua. Dia berkata, "Ya Rabb, sungguhnya dahulu saya memiliki dua orang tua. Saya senantiasa berbakti kepada orang tua saya. Setiap hari saya menyiapkan air susu untuk kedua orang tua saya. Saya memerah kambing, kemudian saya siapkan air susu tersebut untuk kedua orang tua saya. Pada suatu hari saya pergi. Kemudian saya pulang terlambat. Saya pulang waktu malam. Akhirnya saya langsung bergegas menuju kambing saya memerah kambing saya. Kemudian saya bawa air susu tersebut. Saya dapati kedua orang tua saya telah tertidur lelap. Saya menunggu di hadapan orang tua saya. Sementara di samping saya terdapat anak-anak saya. Mereka bergelantungan di kaki saya, merengek-rengek minta air susu. Namun saya tidak memberi kepada mereka. Saya tunggu orang tua saya sampai keduanya bangun. Setelah itu saya berikan susu tersebut kepada kedua orang tua saya. Ya Allah, seandainya amal ini ikhlas karena Engkau ya Allah, maka keluarkan kami dari gua ini. Akhirnya apa? Batuan yang menutupi pintu gua tersebut terbuka. Intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat orang tua, doakan orang tua, telepon orang tua, jalin silaturahmi orang tua, berbuat baik semaksimal mungkin, seoptimal mungkin pada orang tua kita. Kalau kita tidak mampu dengan harta kita, kalau kita tidak mampu dengan harta kita, saat Anda nggak mampu ketika ngirim orang tua, doakan orang tua, telepon orang tua, seminggu 2 kali, 3 kali, 4 kali telepon. Setelah telepon kita katakan, Bu, Pak, saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada Bapak, tapi saya akan memberikan sesuatu yang sangat berharga sekali. Saya doakan ibu, saya doakan bapak, dan saya akan menjadi anak yang soleh. Nanti kelak ketika di akhirat itu bermanfaat bagi bapak dan ibu. Saya senantiasa mendoakan bapak dan ibu dengan kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah nanti surga bapak dan surga ibu itu akan meningkat. Orang lain bisa memberikan mobil kepada ibu dan kepada bapak, pada ibu dan kepada bapaknya maksudnya. Tapi saya memberikan kepada ibu dan bapak sesuatu yang lebih istimewa lagi. Saya minta kepada Allah agar ibu dan bapak masuk surga dan terhindar dari api neraka jahanam. Itu orang tua sangat terenyuh sekali, sangat terenyuh, sangat terenyuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.